semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Davina Humairo, NIM 11241091. Saya dari kelas MA24 CA01. Di sini saya akan presentasi soal analisis strategi penetapan harga atau bisa dikatakan sebagai dynamic pricing pada layanan GoRide dan GoCar dalam perspektif ekonomi manajerial. Nah, presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas saya dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu konsep dalam ekonomi manajerial, yaitu penetapan harga atau pricing strategi. Kasus yang saya pilih adalah strategi penentuan tarif pada layanan GoRide dan GoCar dari Gojek. Saya memilih topik ini karena hampir semua orang pernah menggunakan Gojek, bahkan saya pribadi. Bahkan mungkin kita pernah mengalami tarif yang sering berubah-ubah. Kadang pagi tarifnya murah, tetapi pas sore hari saat hujan, tarif itu bisa naik cukup tinggi. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa tarif tersebut bisa berubah? Padahal jarak yang ditempuhnya itu tetap sama. Apakah Gojek hanya ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar? Atau sebenarnya ada alasan ekonomi di balik keputusan tersebut? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Oke, sebelum kita membahas kasusnya, saya ingin mengajak kita semua memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penetapan harga. Nah, menurut kalian semua, apakah menentukan harga itu mudah? Mungkin sekilas memang terlihat mudah, tinggal menentukan angkanya saja, lalu menjual sebuah produk. Tapi kenyataannya tuh nggak sederhana seperti itu. Contohnya seperti ini. Coba kita bayangkan kita memiliki sebuah usaha kopi. Kalau harga kopi kita beri 500.000 per gelas, mungkin keuntungan kita bakal jauh lebih besar. Tetapi, apakah semua orang mau membeli? Jawabannya yang pasti belum tentu. Nah, gimana kalau misalkan keadaannya kita balik? Bagaimana kalau kita menjual 5.000 per gelas? Mungkin peluang pelanggannya bakal jauh lebih banyak. Tapi keuntungan kita sebagai owner yang diperoleh bakal jauh lebih sedikit, bahkan bisa rugi. Nah, jadi di sini adalah kita atau seorang manajer harus mencari harga yang paling tepat, yang dimana harga tersebut harus mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi tetap dapat diterima oleh konsumen. Dalam ekonomi terdapat istilah demand, yang dimana artinya adalah permintaan, yaitu jumlah orang yang ingin membeli barang atau menggunakan jasa pada harga tertentu. Misalnya seperti ini, kita balik lagi ke kasus Gojek. Hari biasa hanya ada 100 orang yang ingin menggunakan Gojek, berarti permintaannya rendah. Tetapi ketika hujan deras, bisa jadi ada 1.000 orang yang ingin memesan Gojek dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, itu artinya permintaannya meningkat. Lanjut lagi, selain demand, kita ada juga istilah supply atau penawaran, yang dimana penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk memenuhi permintaan. Kalau di Gojek, yang dimaksud penawaran bukan dari motornya, tetapi jumlah pengemudi yang sedang online dan siap menerima pesanan. Jadi, kalau misalkan ada 1.000 orang yang ingin naik Gojek, tetapi hanya ada 300 driver yang aktif, berarti jumlah penawarannya lebih sedikit daripada permintaannya. Nah, sekarang ada lagi nih, muncul istilah yang mungkin kita semua sering dengar, yaitu dynamic pricing. Nah, mungkin buat kalian yang jarang mendengar kalimat itu mungkin kayak sedikit rumit kedengarannya, padahal artinya sederhana. Jadi, dynamic pricing adalah harga yang bisa berubah mengikuti kondisi yang sedang terjadi. Jadi, harga yang muncul pada aplikasi Gojek itu tidak selalu sama. Harga bisa berubah setiap menitnya. Kita kasih contoh. Misalnya, di jam 10 pagi, tarif dari rumah saya menuju kantor itu cuma 18.000. Tapi ketika saya pulang di jam 5 sore, ketika saya membuka aplikasi lagi dengan tujuan yang sama, dengan jarak yang sama, tarif berubah menjadi 36.000. Kenapa bisa begitu? Apakah Gojek asal menaikkan harga? Jawabannya tidak.
Sistem akan melihat kondisi pasar saat itu. Berapa banyak orang yang memesan, berapa banyak driver yang tersedia, apakah sedang hujan, apakah sedang macet. Nah, semua itu dihitung oleh sistem sebelum menentukan tarif. Oke, misalnya lagi, dari rumah saya menuju ke Lipo Cikarang. Di jam 10, tarifnya itu 20.000. Di jam 5 sore, tarifnya 37.000. Tapi saat sedang hujan, tarifnya menjadi 45.000. Nah, kalau kayak gini, menurut kalian bagaimana? Apakah jaraknya berubah? Jawabannya adalah tidak. Yang berubah adalah kondisi pasar. Jadi sebenarnya Gojek itu tidak menjual jarak, tetapi menjual ketersediaan layanan pada saat tertentu. Nah, gini coba. Sekarang saya mau ingin sekarang aku mau coba kita semua berpikir bagaimana kalau tarif Gojek itu selalu tetap. Misalkan apapun kondisinya, tarifnya selalu 20.000. Apa yang pasti ada pertanyaan yang muncul. Apa yang akan terjadi ketika hujan deras? Yang dimana semua orang memesan, driver tetap sedikit, pelanggan menunggu lama, banyak orderan yang dibatalkan, dan driver memilih orderan yang dekat saja. Yang artinya adalah tarif tetap justru menimbulkan masalah baru. Nah, sekarang bagaimana kalau tarif dinaikkan? Apa yang terjadi? Sebagian pelanggan mungkin memilih menunggu hujan reda, dan sebagian driver yang tadinya offline menjadi online. Akibatnya, jumlah pelanggan berkurang, jumlah driver bertambah, dan pasar menjadi lebih seimbang. Nah, itulah yang dinamakan fungsinya harga. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi mengatur keseimbangan pasar. Oke, ini kita coba analisis dari 3 sisi. Pertama, kita coba dari sisi perusahaan, yang dimana perusahaan tentu ingin memperoleh sebuah keuntungan, tetapi perusahaan juga ingin pelanggan tetap menggunakan aplikasinya. Jadi perusahaan tidak bisa sembarangan menaikkan harga. Oke, kalau misalkan dari sisi driver membutuhkan penghasilan yang layak. Ketika hujan deras, biasanya resiko pekerja jauh lebih tinggi, seperti macet, jalanan licin, jarak tempuh yang jauh lebih lama, dan waktu perjalanan yang pastinya bakal lebih lama juga. Oleh karena itu, tarif yang sedikit lebih tinggi dapat menjadi motivasi bagi driver untuk tetap bekerja. Oke, selanjutnya dari sisi pelanggan. Nah, sebagai pelanggan, saya sendiri pernah merasakan keberatan ketika tarif tiba-tiba naik. Awalnya saya berpikir bahwa perusahaan hanya ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun setelah mempelajari ekonomi manajerial, saya memahami bahwa kenaikan harga ternyata juga digunakan untuk mengatur keseimbangan antara jumlah pelanggan dan jumlah driver. Nah, menurut saya ada beberapa solusi. Yang pertama, perusahaan perlu memberikan penjelasan, misalnya seperti muncul notifikasi bahwa tarif meningkat karena permintaan sedang tinggi, atau juga bisa tarif meningkat karena sedang hujan dan kondisi driver yang lain. Pokoknya di situ dijelaskan dengan detail supaya ada transparansi. Oke, yang kedua, memberikan bonus kepada driver. Kalau driver bertambah, harga pasti otomatis bisa turun. Nah, yang ketiga, meningkatkan algoritma supaya kenaikan tarif tidak terlalu tinggi. Dan yang keempat, memberikan voucher setelah jam sibuk. Dengan begitu, pelanggan akan tetap loyal dan akan banyak pengguna aplikasi ke Gojek. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa strategi dynamic pricing merupakan salah satu contoh penerapan konsep penetapan harga dalam ekonomi manajerial. Harga pada layanan Gojek tidak ditentukan secara acak, melainkan berdasarkan kondisi permintaan, jumlah pengemudi yang tersedia, dari waktu, dari lokasi, serta kondisi lingkungan.
Nah, menurut saya pribadi, strategi ini memang efektif untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelanggan dan ketersediaan pengemudi. Namun, perusahaan juga harus menjaga transparansi agar pelanggan memahami alasan perubahan tarif dan tetap percaya terhadap pelayanan yang diberikan. Begitu penjelasan saya soal Gojek. Terima kasih.